Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Firanti Marsalia, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Teknik Elektro, Prodi Broadband Multimedia, kelas BM1B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang aspek semantik peristilahan. Sebelumnya, apa sih itu semantik? Kata semantik diturunkan dari kata Yunani yaitu smainen yang mempunyai arti bermakna atau berarti. Kata semantik sebagai istilah untuk bidang ilmu bahasa yang membahas dan mempelajari tentang makna atau arti yang merupakan salah satu dari tataran analisis bahasa. Aspek semantik peristilahan dibagi menjadi 5 bagian nih. Yang pertama ada perangkat istilah yang bersistem. Yang kedua, sinonim dan kesinoniman. Yang ketiga, homonim dan kehomoniman. Yang keempat, kepoliseman. Dan yang terakhir ada hoponim dan kehoponiman. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama ada perangkat istilah yang bersistem. Dalam bidang tertentu, deret konsep yang berkaitan dinyatakan dengan perangkat istilah yang strukturnya juga mencerminkan bentuk yang berkaitan dengan konsisten. Misalnya, dalam kata morfem, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan morfem. Kata fonem ditulis dengan fonem, semem, semem, taksem dengan taksem menggunakan huruf K, dan contoh-contoh yang lainnya. Sistem ditulis dengan menggunakan huruf I. Sistematik menggunakan huruf I menjadi sistematika, dan contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua ada sinonim dan kesinoniman. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Jika terdapat istilah yang sinonim, maka perlu diadakan seleksi berdasarkan ketiga golongan istilah yang berikut ini. Tiga golongan istilah. Istilah yang pertama, istilah yang diutamakan, yakni istilah yang pemakaiannya dianjurkan sebagai istilah baku. Contohnya, gulma lebih baik daripada tumbuhan pengganggu. Hutan bakau lebih baik daripada hutan payau. Mikro dalam hal tertentu lebih baik daripada renik. Partikel lebih baik daripada bagian kecil atau zarah. Contoh kalimat yang salah adalah kami menggunakan mikroskop untuk melihat bagian kecil pada apel. Itu salah. Lebih baik ditulis, kami menggunakan mikroskop untuk melihat partikel pada apel. Nah, golongan yang kedua adalah istilah yang diizinkan, yakni istilah yang diakui di samping istilah yang diutamakan. Contohnya, istilah asingnya absorb, istilah yang diutamakannya serap, dan istilah yang diizinkannya absorb. Contoh yang kedua, istilah asingnya acceleration, istilah yang diutamakannya percepatan, istilah yang diizinkannya akselerasi. Istilah asing diameter, istilah yang diutamakan garis tengah, dan istilah yang diizinkan diameter. Istilah asing yang terakhir, temperatur, istilah yang diutamakannya suhu, dan istilah yang diizinkannya temperatur. Golongan istilah yang ketiga adalah istilah yang dijauhkan, yakni sinonim istilah yang menyalahi asas penamaan dan pengistilahan. Oleh karena itu, harus ditinggalkan. Contohnya, zat lemas harus diganti dengan nitrogen, saran diri harus diganti dengan autosugesti, ilmu pisah harus diganti dengan ilmu kimia, ilmu pasti harus diganti dengan matematika. Sinonim asing yang benar-benar sama diterjemahkan dengan satu istilah Indonesia. Average atau mean yang artinya rata-rata. Grounding atau earthing yang artinya pengetahanan. Sinonim asing yang hampir bersamaan sedapat-dapatnya diterjemahkan dengan istilah yang berlainan. Contohnya, aksiom yang artinya aksioma, law, hukum, postulate, postulat, dan rule, kaidah. Yang ketiga ada homonim dan kehomoniman.
Homonim dan kehomoniman adalah dua istilah atau lebih yang sama ejaan dan lafalnya, tetapi maknanya berbeda karena asasnya berlainan. Homonim dan kehomoniman ini dibagi menjadi dua bagian nih. Yang pertama ada homograf. Homograf adalah istilah yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Misalnya, pedologi. Pedologi itu bisa artinya paido ilmu tentang hidup dan perkembangan anak, bisa juga pedon ilmu tentang tanah. Ada juga teras dan teras. Teras itu inti. Teras itu inti dan teras lantai dasar di muka rumah. Yang kedua, homofon. Homofon adalah istilah yang sama lafalnya tetapi berbeda ejaannya. Misalnya, bank dengan bank, masa dengan masa, sanksi dengan sanksi. Sama lafalnya tapi ejaannya berbeda. Yang keempat ada kepoliseman. Kepoliseman ialah gejala keanekaan makna yang dimiliki oleh bentuk atau istilah. Kepoliseman itu timbul karena pergeseran oleh makna atau tafsiran yang berbeda. Misalnya, kepala. Kepala itu bisa dengan kepala jawatan atau suku. Kepala orang, kepala manusia, kepala sarung, kayak kepala suku gitu. Bentuk asing yang sifatnya polisem harus diterjemahkan sesuai dengan arti dalam konteksnya, karena medan makna yang berbeda. Suatu kata asing tidak selalu berpadanan dengan kata Indonesia yang sama. Misalnya, cushion head, topi tiang pancang, headgate, pintu air atas, nuclear head, hulu nuklir, velocity head, tinggi tenaga kecepatan, detonating fuse, sumbu ledak, fuse sakering, to fuse melebur atau berpadu. Yang terakhir ada hiponim dan kehiponiman. Hiponim ialah bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang mempunyai makna yang lebih luas. Misalnya, kata mawar, melati, cempaka, masing-masing disebut hiponim terhadap kata bunga yang menjadi hiperonim atau superordinatnya. Kata poultry, misalnya, diterjemahkan dengan unggas dan tidak dengan ayam atau bebek. Kata rice, misalnya, dapat diterjemahkan dengan padi, gabah, beras, atau nasi, tergantung pada konteksnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, silakan dikritik di komen agar kedepannya menjadi lebih baik. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.